Para ojol-ojol sekarang wajib waspada, men. Karena apa? Karena sekarang gara-gara uang kembalian nggak sampai Rp1.000, itu para ojol-ojol sekarang bisa didenda sampai Rp500.000 ya. Kurang uang pengembalian nggak nyampe 1.000, dilaporin sampai dapat kena denda Rp500.000. Dan mau nggak mau ya, karena nggak demi pekerjaan, akhirnya si ojol kurir ini membayar uang Rp500.000 sebagai denda. Dan ojol-ojol paket sekarang banyak menghindari daerah ini karena sudah tidak adanya pick up untuk pengambilan barang. Daripada ribet, para ojol mendingan lewatin atau cancel apabila dapat barang atau paket di lokasi ini. Gimana? Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun my friend, my bro. Kali ini untuk para ojol kita akan coba membahas dua masalah. Pertama, masalah sangat tragis, yaitu masalah para ojol kurir yang mana pengembalian uang cash atau tunai itu nggak sampai Rp1.000, tapi dituntut sama konsumennya hingga membuat pelaporan dan akhirnya abang ojolnya kena penalti alias kena denda sebesar Rp500.000. Dan mau nggak mau si abang ojol kurir ini terpaksa membayar denda ke perusahaan aplikasinya demi bisa menjalankan orderan atau untuk bisa ngojol kembali. Dan satu lagi, suatu tempat di daerah Jakarta Utara yang mana menghapuskan tempat pick up, tempat pengambilan barang bagi para ojol-ojol paket khususnya, dan mengharuskan ke tempat yang dituju yang mungkin lumayan jauh dari parkiran motor, dan juga harus mengikuti SOP seperti buka jaket dan lainnya. Nah, kita juga nggak tahu barangnya seperti apa, terutama pada online shop ya. Kan tidak pernah mengetahui barangnya seperti apa. Nah, ini kebanyakan kedepannya para ojol-ojol mungkin akan menghindari tempat ini. Nah, kita nggak tahu lah ya. Mungkin sama seperti tempat yang apartemen Jakarta Barat tuh ya, yang di tempat titik pertemuan Jakarta Barat dan Tangerang itu, yang di pinggir gerbang tol. Itu sekarang juga udah mulai tinggalin orang, banyak menghindar mengambil atau tujuan ke sana. Nah, ini apakah akan dibikin seperti itu, dapat titik itu atau mengantar ke situ akan di cancel atau mungkin tidak mau ngambil, membiarkan performa hancur atau bagaimana? Ini akan kita bahas. Yang pertama kita akan bahas seperti ini ya. Dilaporkan pelanggan kurir ini kena denda Rp500.000 cuma gara-gara tidak bawa uang kembalian 700 perak, nggak nyampe 1.000, men. Yuk kita bacakan ya. Ini permasalahannya ya di chat nih. Nah, dia langsung ngechat si abang ojolnya. Lain kali yang bener mas, nyebut nominalnya, bukan masalah rugi uang segitu, cuma seenggaknya jujur aja mas. Gak apa-apa, saya ikhlas dan jangan diulang. Saya bilang dua-dua kak, karena emang saya bilang berapa cash masnya. Saya kembalian jadi 28, uangnya tadi kan 50. Uangnya kan tadi kan 50. Saya nggak ada kembalian 700 peraknya. Ya udah kak, sebentar saya cari 700 peraknya, saya antar lagi. Nggak perlu makasih, cuma ngingatin aja kok, tenang aja. Tenang sih tenang, tapi lihat ini ya. Olfa cerita, ada seorang kurir di satu ekspedisi mengirim paket saat sore hari dengan paket COD 21.300 dan diterima oleh suaminya dan memberi uang 50.000. Namun kurir bilang saya nggak ada recehan, namun suaminya bilang ya udah mas, dan akhirnya dikembalikan 28.000. Setelah beberapa menit si istrinya WA mengingatkan kurir harus jujur dan kembalian yang kurang 700 perak. Dan kurir menghampiri dan mengembalikan uang 700 perak. Namun buyer atau pelanggan sudah membuat laporan ke pusat dan nasib kurir kena. Ya, kita lanjut. Nasib kurir kena sebesar Rp500.000. Jika kurir tidak membayar, tidak boleh beraktivitas lagi. Kurir menghampiri suaminya yang kedua kali setelah mengembalikan
kembali 700 perak. Meminta suami bayar atau konsumen untuk membantu istrinya untuk mencabut laporan agar kurir bisa bekerja kembali. Namun suaminya hanya bilang, istri saya susah mas kalau soal uang, jadi saya tidak tahu. Dan istrinya tidak mau keluar rumah. Dan akhirnya kurir pulang dan membayar 500.000 untuk bisa bekerja kembali untuk menafkahi keluarganya. Kejam banget ya. Hanya karena uang 700 perak, si abang kurir ekspedisi atau abang ojol-ojol paket ini harus membayar denda ke perusahaan aplikasinya 500.000 rupiah. Ya, ini sangat miris kejadian seperti ini. Ya, nah kadang orang-orang kembalian diikhlasin gak apa-apa. Kan si abang ojolnya ngomong ke suaminya bilang gak usah. Tapi istrinya tiba-tiba gak terima 700 perak. Nah, ojol 700 perak didenda 500.000. Dan satu lagi nih ya, ini bahasan yang kedua. Pembahasan tentang para ojol yang mana mungkin tidak akan ngambil daerah ini lagi karena tidak ada titik pick up-nya. Yang mana ini daerah ya, ini di Jakarta Utara. Emang orang kalau dapat kesana juga rata-rata pada menghindar. Sama halnya seperti Taman Anggrek Jakarta Barat ya, yang mana ngambilnya naik turun gedung atau apalah, apartemen, nunggu lift dan lain sebagainya. Dan ini peraturan mulai bulan Mei, berlaku mulai tanggal 1 Mei, mungkin udah 5 hari atau 6 hari ya. Ini terjadi di grup Sahabat Grab Bike Jakarta. Yuk kita bacakan dari Akbar Yonda. Monitor untuk kurir Jakarta Utara, URC Utara, dan rekan-rekan ojol sejabodetabek maksudnya. Mulai tanggal 1 Mei 2025, pick up point ojol di basement MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading ditutup dan di take out. Pengambilan barang atau orderan langsung ke toko masing-masing dengan tidak menggunakan atribut ojol. Demikian informasi yang saya sampaikan. Mohon kerjasamanya demi terciptanya keamanan dan ketertiban bersama. Terima kasih. Nih ya, ini ada surat ini terlampir nih. Ya, nah dibilang ini. Suratnya yang terhormat suruh penyewa Mall of Indonesia. Nah, ini Jakarta 28 April 2025. Perihal penyesuaian board pick up point. Dengan hormat, kami terima kasih telah memilih Mall of Indonesia sebagai tempat berbisnis. Semoga kesehatan dan kesuksesan menyertai kita semua. Sehubungan dengan berakhirnya status pandemi COVID-19 melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2023 yang berlaku sejak tanggal 21 Juni 2023. Maka dengan ini kami menginformasikan pada seluruh tenan Mall of Indonesia, board pick up point yang berada di lantai basement akan ditutup dan di take out pada tanggal 1 Mei 2025. Fungsi basement akan dinormalisasi kembali oleh manajemen mall seperti sebelumnya. Dengan ditutupnya board pick up point ini, maka kami berharap seluruh tenan dapat bekerja sama dengan baik oleh ojol untuk melakukan pengembalian barang atau orderan langsung ke toko masing-masing seperti customer pada umumnya, namun dengan tidak menggunakan atribut ojol. Demikian informasi ini kami sampaikan kepada Bapak. Apabila Bapak Ibu membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Departemen Tenant Relation, itu call center Management Office MOI lantai LG 02145867888. Terima kasih atas perhatiannya, mohon kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Hormat, Denny S. Christian, Operation Manager. Ya, mulai 1 Mei buat daerah Jakarta Utara, Kelapa Gading khususnya MOI, tidak ada lagi tempat titik pick up untuk para ojol. Di ojol cari parkir sendiri, buka jaket di parkiran, dan langsung mencari di mana tempat pengambilan barang ataupun pengembalian barang. Ya, mulai 1 Mei. Nah, mungkin berita yang berseliweran di media sosial ataupun di grup-grup. Ini mall ini disamakan dengan MTA Taman Anggrek Jakarta Barat, yang dapat arah sana baik mengantar ataupun mengembalikan, membiarkan, melewatkan, termasuk food atau nggak tahu deh begitu gitu. Pokoknya itu aja ya, 2 informasi yang gue kasih tahu. Pertama, ojol didenda 500.000 gara-gara nggak ada uang kembalian 700 perak, dan titik pick up di MOI telah dihapuskan. Tetap masuk MOI
cari parkir sendiri dan tidak boleh menggunakan atribut ojol. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.